Ceritanya bermula ketika sekelompok pelajar perempuan terseret ke sebuah pulau. Saat mereka semua terbangun, mereka mulai memperkenalkan diri masing-masing. Beberapa waktu sebelumnya, Homare bermimpi tentang petualangannya bersama ayahnya. Setelah itu, ia terbangun di atas puing-puing pesawat yang jatuh di lautan. Untuk mencegah dehidrasi, mereka membutuhkan cairan. Karena air laut tidak bisa diminum, Homare menangkap ikan, membungkusnya dengan kain, lalu menghancurkan ikan itu dan memeras darahnya sebagai pengganti cairan yang dapat diminum. Shion merasa sangat haus, tetapi ia tidak berani meminum darah ikan seperti yang dilakukan Homare. Sebagai gantinya, Homare memberikan solusi lain. Ia menyuruh Shion berbaring, lalu memberikan minum menggunakan sendiri. Keesokan harinya, mereka terbangun di dekat pulau. Namun, arus laut menjauhkan mereka dari daratan, sehingga mereka harus berenang untuk mencapai pulau tersebut. Di pulau terpencil yang tidak berpenghuni itu, mereka harus bertahan hidup. Untuk mencari air yang layak diminum, Homare dan Asuka menjelajahi hutan, sementara Shion merawat musuh yang menunjukkan gejala dehidrasi. Sebagai anggota klub olahraga, Asuka seharusnya memiliki stamina yang baik. Namun, ia tampak tidak kuat lagi berjalan bersama Homare. Sementara itu, Shion menemukan kelapa yang terdampar di tepi pantai, dan sangat berharap dapat meminum air di dalamnya. Setelah berjalan beberapa kilometer, Asuka merasa tidak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Ia merasakan pusing yang sangat mengganggu. Karena situasinya darurat, Homare segera mengisi kain dengan tanah yang basah, lalu memberikan cairannya kepada Asuka agar ia dapat minum. Asuka mengatakan bahwa itu adalah air paling segar yang pernah ia minum seumur hidupnya. Namun, setelahnya Asuka sangat kecewa karena kain yang digunakan untuk menyaring air adalah kaus kaki Homare. Shion sangat berharap bisa meminum air dari kelapa yang ia temukan. Namun, kelapa itu ternyata sudah terlalu lama dan tidak bisa dimakan. Selain itu, ia sudah kehilangan banyak tenaga, sehingga ia merasa putus asa dan menyerah dengan keadaan. Di saat yang sama, tiba-tiba turun hujan. Berkat itu, mereka akhirnya berhasil mendapatkan air untuk diminum. Setelah keadaan sedikit membaik, Homare mulai membicarakan hal penting yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Ia menjelaskan bahwa dalam bertahan hidup ada 3 aturan utama. 1. Jika manusia tidak bisa mempertahankan suhu tubuhnya, ia akan mati dalam 3 jam. 2. Tanpa air minum, manusia hanya bisa bertahan hingga 3 hari. 3. Tanpa makanan, manusia akan mati dalam 3 minggu. Karena itu, yang harus mereka persiapkan sesegera mungkin adalah tempat berlindung untuk menjaga suhu tubuh mereka. Namun, meski Homare sudah menjelaskan semua itu, teman-temannya lebih mementingkan soal makanan. Mereka akhirnya terpaksa mencari makanan seadanya sebelum membangun tempat berlindung. Pada hari ketiga, tim penyelamat masih belum menemukan mereka. Hal ini membuat Asuka merasa sangat cemas. Saat Homare sibuk membuat tempat berlindung, Asuka kembali mengeluhkan soal makanan. Ia sudah tidak kuat menahan lapar karena belum mendapat makanan yang cukup mengenyangkan. Karena itu, Asuka memutuskan untuk ikut dengan Homare pergi ke hutan, berharap bisa menemukan makanan di perjalanan. Di tengah perjalanan, Asuka menemukan tumbuhan yang mirip dengan umbi-umbian. Ia bersikeras ingin memakannya karena tumbuhan itu terlihat seperti makanan yang mengenyangkan. Namun, Homare melarangnya karena jenis tumbuhan itu tidak diketahui. Untuk memastikan aman atau tidaknya, mereka melakukan pengujian sederhana yang disebut uji tempel. Hasilnya, Asuka merasakan geli dan kesemutan pada kulit yang terkena tumbuhan tersebut. Karena itu, tumbuhan itu tidak aman untuk dimakan. Untuk mengurangi rasa laparnya, Asuka akhirnya terpaksa memakan serangga, seperti yang dilakukan oleh Homare. Sementara itu, Shion mulai memikirkan kedua orang tuanya. Ia merasa mereka pasti sangat cemas dengan keadaannya yang belum ditemukan. Karena mereka hanya bisa menunggu tim penyelamat, Shion mulai mencari cara untuk membersihkan badannya sendiri. Shion meminta Homare membuat pemandian air hangat sederhana dengan pancuran. Karena Homare tahu bahwa kebersihan dan kelangsungan hidup saling berkaitan, ia pun memutuskan untuk membuatnya. Meskipun pancuran yang dibuat Homare tidak sesuai dengan harapan Shion, setidaknya pancuran itu masih bisa digunakan.